Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, Hadi Batola. Nah, ini saya ada di Kota Martapura ya teman-teman. Jadi ingin pulang ke daerah kita, ke Kecamatan Cijengkit, Kabupaten Barito Kuala. Ini cuacanya lagi mendung teman-teman, dan saya menggunakan jalur HPS. Jadi saya ini tujuannya ke Sungai Rangas dulu, baru nanti masuk ke jalur Tajau Landung dan HPS. Sebenarnya video perjalanan dari Sungai Rangas ke Martapura sudah saya bikinkan ya teman-teman. Tapi ini kebalikannya, dari Martapura, Sungai Rangas dan Tajau Landung. Karena tadi waktu berangkat ya, saya melihat kondisi jalan itu ada yang banjir, ada yang sudah terendam air, dan saya berpikir ya untuk bikinkan videonya aja untuk perjalanan pulang dari Martapura, Sungai Rangas dan Tajau Landung ini. Ini cuacanya cukup mendung dan sudah mulai gerimis, mudah-mudahan tidak turun hujan lebat ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk ini menuju jalur ke Sungai Rangas. Tepat di depannya di sini Pondok Pesantren Darussalam Martapura, ada di sebelah kanan teman-teman. Ini cuacanya benar-benar mendung ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan tidak turun hujan yang cukup lebat, biar video ini selesai ya sampai ke Tajau Landung sana. Saat berangkat tadi kita menemui titik-titik yang beberapa titik yang jalan ini terendam oleh air. Jadi teman-teman bisa lihat ya jalur sini untuk kondisi saat ini, di mana saja yang ada genangan airnya. Untuk genangan air sendiri masih tidak terlalu dalam teman-teman, jadi masih aman untuk dilewati. Dan kita pun juga tidak tahu ya ini sore ini masih dalam apa sudah mulai surut. Kalau dilihat ya, ini ada satu titik genangan air, ini sudah surut teman-teman. Waktu pertama berangkat tadi di sini juga lumayan dalam ya. Ini sudah surut. Jadi insya Allah ini jalannya tidak seperti pagi tadi ya. Oh iya, benar. Ini airnya memang menyurut teman-teman. Dan hujan, ternyata hujan. Kalau hujan ya terpaksa kita berteduh teman-teman. Oke, kita cari tempat untuk berteduh dulu. Nanti baru setelah hujan, nanti videonya akan saya teruskan ya. Ini karena kamera saya ini enggak ada cas anti airnya ya. Ini di mana? Ini tempatnya yang pas untuk berteduh ini. Coba kita cari dulu. Atau mudah-mudahan hujannya ini mereda. Nah, ini satu titik genangan air teman-teman. Jadi seperti ini jalur yang saat ini dari Kota Martapura sampai menuju ke Sungai Rangas. Ada beberapa titik yang terendam air. Walaupun untuk kendaraan masih aman ya teman-teman, mobil ataupun motor di sini masih aman, tidak membuat mogok ya. Memang saat-saat seperti ini cuaca itu gampang sekali berubah teman-teman, gampang sekali berubah. Ini saya tidak tahu nih kamera saya ini apa terkena air ya lensa kameranya. Mudah-mudahan enggak ya. Kita coba jalan aja dulu. Ini kalau nggak salah kita ada di Desa Pekauman Martapura teman-teman. Sini ada jembatan yang cukup sempit, itu di sebelah kanan dibangun lagi jembatan.
mungkin agak sedikit lebar nanti ya, tidak dua arus di jembatan yang sempit ini. Ini saya datang dari rumah teman di Martapura, teman-teman, ngambil sesuatu. Mudah-mudahan kita tidak terkena hujan deras, teman-teman ya. Dan seperti ini saja sampai ke tujuan kita, Kecamatan Cijengkit, Kabupaten Barito Kuala. Oke, yang belum subscribe ya, subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan saya juga membutuhkan like, komen, dan share-nya, teman-teman, biar channel ini akan semakin berkembang. Nah, ini juga salah satu titik jalur atau jalan yang tergenang air. Nah, ini kondisinya saat ini ya. Ini kalau ada waktu, teman-teman ya, saya pinginnya cuci motor di sana. Nah, itu di depan juga ada. Walaupun ini agak sedikit surut dari pagi tadi ya. Nah, kita pelan-pelan saja di sini. Tadi pagi saya di sini basah, teman-teman, karena ada mobil yang kenceng. Akhirnya basah saya di sini. Ini ada warung di sebelah kiri, warung minum ya. Warung Acil siapakah itulah? Yang tahu silahkan komen di bawah. Kita berada di Desa Telok Selong. Di Desa Telok Selong ini ada destinasi wisata Rumah Banjar. Tepatnya ada di sebelah kanan kita. Sebentar lagi saya tunjukkan ya jalan masuknya ya. Nah, itu airnya sangat dalam, rumah-rumah pada terendam, teman-teman. Nah, ini di sini adalah tempat masuknya untuk wisata Rumah Banjar yang ada di Telok Selong. Di sebelah kiri kita ada pom bensin yang masih belum buka. Jadi nanti kalau pomnya sudah beroperasi ya, kita untuk mengisi bahan bakar bisa di pom aja, lebih irit. Awas di sini tikungan. Nah, ini kita sampai ke persimpangan ya. Kalau kita ambil ke kanan itu ke Kalampayan atau dalam pagar juga. Di Kalampayan sendiri ada destinasi wisata religi, yaitu makamnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dikenal dengan Datu Kalampayan. Itu tadi ya, belok ke kanan ya. Kita ambil lurus ke depan saja menuju arah Banjarmasin, Sungai Tabu. Nah, nanti teman-teman yang dari arah Martapura ini ya, kalau ragu atau nggak tahu untuk menuju Marabahan itu masuknya di mana, nah bisa melihat video ini, karena saya akan tunjukkan nanti ya masuknya itu di mana menuju Desa Tajaulandung itu. Video nanti saya akan hentikan di Desa Tajaulandung aja ya, nggak akan sampai ke Cijengkit karena mungkin durasi video nanti akan sangat panjang, teman-teman. Ini saja mungkin kemungkinan kita akan memakan waktu 20 sampai 25 menit ya, sampai ke Tajaulandung sana. Ini cuacanya benar-benar mendung ya, teman-teman. Mudah-mudahan saja tidak turun hujan lebat ya. Ini juga mudah-mudahan ya di kamera saya tidak ada air ya. Oke, saya seka aja dulu ya. Maaf ya teman-teman ya, saya ingin memastikan. Oke, kita sambung. Sudah.
Oke, mudah-mudahan tidak ada air ya. Sudah saya seka tadi pakai tangan. Tadi ada niatnya sih pulangnya dari Martapura menggunakan Jalan Jenderal Ahmad Yani menuju ke Banjarmasin. Tapi mungkin karena cuaca seperti ini dan waktunya juga sudah terlalu sore, saya memutuskan jalan sini teman-teman. Karena kalau saya pulangnya itu melewati kota Banjarmasin, itu memakan waktu 2 jam sampai ke rumah. Nah ini kita nanti akan sampai dalam waktu 1 jam atau 1 jam 15 menit lah paling lama. Di kota Martapura sendiri ya ada beberapa tempat kampung ataupun desa ya yang sudah terendam air, termasuk di sini ya. Di sini juga airnya sangat dalam. Kalau kita bisa lihat ya di kiri kanan kita itu, apalagi di kiri ya, itu airnya sudah merendam teras-teras rumah warga teman-teman. Kalau bisa dilihat ya di video itu Sungai Martapura sungguh sangat dalam airnya. Di sini di jembatan harus hati-hati. Wah, ternyata ada yang pakai jas hujan teman-teman. Itu artinya di depan kita ya kemungkinannya itu hujan. Nah, di sini juga ada titik-titik yang tadi pagi ya terendam air. Nah, ini sudah agak mulai surut. Air sudah di pinggir jalan, teman-teman. Oke, di sini juga ada jalan yang terendam air. Hati-hati saja. Karena kita takutnya ya di jalan ini tidak mulus dan ada lubang yang membahayakan bagi kita pengendara. Jadi kita mesti hati-hati dan selalu memantau kendaraan atau motor yang ada di depan teman-teman. Kalau aman kita ikuti jalurnya aja. Nah ini jalurnya saat ini ya yang ada di jalur Sungai Rangas Martapura ini, tapi masih tidak membuat mogok motor ya atau mobil. Oke, kita salip aja ya di atas jembatan ya, mumpung bisa ya, karena jalannya nanti sempit dan kita susah untuk menyalip. Mungkin kita sebentar lagi atau sudah memasuki desa Sungai Batang di sini teman-teman. Ini kaca helm saya penuh air ya. Ini adalah jalur alternatif kalau mau dari Martapura ke Marabahan teman-teman. Jalan alternatif yang lumayan enak untuk dilewati ya, karena jalannya secara umum itu sudah lumayan bagus. Nah ini di kiri kanan kita banyak jualan yang oleh-oleh teman-teman. Ada kerupuk, ada buah, ada sayur seperti labu ya. Nah buah, sirsa, dan ikan kering ya, ikan asin atau ikan kering ya. Ini memang sudah kita berada di desa Sungai Batang. Di desa Sungai Batang ini ada destinasi wisata religi juga, yaitu makamnya Datu Abulung yang ada di seberang sungai sana ya. Nah ini banyak yang jualan oleh-oleh di sini, karena daerah ini memang juga banyak dikunjungi ya.
para pelancong yang berziarah ke makam Datu Syekh Abdul Hamid atau dikenal dengan Datu Abulung. Itu tadi di kiri kita ya, masjid beliau ya, Masjid Datu Abulung. Nah, ini juga ada jalan yang terendam air, teman-teman. Kita santai saja, pelan saja di sini. Jangan sampai kita mengganggu orang ya. Nah, begini keadaannya, jalannya banjir. Mudah-mudahan saja ya cepat surut ya airnya ini. Oke. Nah, ini ada juga yang terendam air. Karena memang saat ini ya air yang ada di Sungai Martapura ini benar-benar dalam. Dan ada informasi ya, bendungan yang ada di Riam kanan itu dibuka, teman-teman. Karena mungkin di bendungan sana sudah tidak muat lagi untuk menampung air. Jadi bendungannya dibuka dan turunlah air itu dari atas gunung sana ke Sungai Martapura ini. Jadi kalau kemungkinannya ya sehari dua ke depan ini masih hujan, mungkin ya masih banjir di sini. Maka mungkin bahkan lebih dalam dari ini ya. Cuma kita berharap tidak, semoga tidak terjadi. Ini cuacanya mulai gerimis lagi, teman-teman. Air sudah mulai turun dari atas langit. Sudah mulai ini, sudah jedor-jedor kaca helmnya airnya ya. Nah, ini ada juga ini. Kita pelan, nanti membasahi orang yang di pinggir. Oke. Nah, ada lagi teman-teman. Ada lagi jalan yang tergenang air. Kita pelan-pelan saja di sini. Dan itu ada yang diberi tanda ya, teman-teman ya. Ini mungkin karena ada lubang di sana. Saya sih rumusnya itu ya, lihat motor yang ada di depan itu ya, jalannya kalau aman di depan itu, saya ngikuti jalan jalurnya aja. Oke, kayaknya aman di sini. Karena saya memang sering lewat sini tapi tidak hafal ya di mana ada genangan air yang ada lubangnya. Nah, ini sebagian jalan, teman-teman. Sebagian jalan itu terendam dan sebagiannya ini tidak. Mudah-mudahan panas ya. Ini ada terlihat sinar matahari. Nah, di depan ada lagi, teman-teman. Ini di depan ada lagi yang tergenang lagi. Walaupun tidak panjang ya, tapi kita harus tetap berhati-hati di sini. Dan jangan sampai mengganggu orang yang ada di pinggir jalan ya, karena percikan air ya. Oke, kita lewati aja. Tapi kondisi masih aman, teman-teman. Jadi kalau mau lewat sini, ini masih aman, tidak bikin motor atau mobil itu mogok ya. Karena jalur ini memang alternatif yang sangat dekat untuk menuju kota Marabahan. Dan bagi saya yang mau pulang ke Kecamatan Cijengkit, kalau saya menggunakan jalur umum ya, di luar ya, jalur kota, itu dari Martapura, Banjarbaru, Landasan Ulin, Gambut, Banjarmasin, dan sampai ke Kecamatan Cijengkit itu paling enggak memakan waktu 2 jam sampai 2 jam setengah lah kalau santai. Nah, di sini saya cuma memerlukan waktu 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Jadi lumayan motong waktu ya, teman-teman. Oke, kita duluan ya.
Sungai Martapura yang cukup dalam, sangat dalam bahkan ya, karena sudah meluap ke jalan. Nah di sini juga ada titik yang terendam air teman-teman. Nah di sini, mungkin di sini ya yang harus hati-hati ya, ada lubang kayak. Saya takutnya sih ada lubang. Nah ini kondisinya, ini kalau nggak salah ini masuk wilayah mana ya, saya kurang tahu sebenarnya, karena batas-batas desanya itu tidak ada terlihat, atau saya yang nggak melihat ya. Nah ini kita harus hati-hati di sini. Kemana kita mengadu ya? Ini jalan mana kita nih? Lumayan dalam. Nah ada lubangnya ternyata. Semoga saja tidak mati ya motor saya ini ya. Iringi yang di depan, ada lubang kan. Bisa menghindar ke kiri sedikit. Ini seperti berenang teman-teman. Nah, ini kalau mau cuci motor di sini pas ya. Bawa sabun. Kita bisa cuci motor di situ gratis tis. Karena airnya cukup bersih teman-teman. Airnya cukup bersih untuk cuci motor dan juga mandi. Itu mendung di depan kita, awan hitam bergumpal, bergulung di atas sana ya. Mudah-mudahan saja saya tidak kehujanan. Nah kalau di sini ya mungkin daerahnya sudah memasuki desa Sungai Rangas ya. Ada kucing piaraan yang nyebrang jalan. Hati-hati, karena ini kita lewat di daerah pemukiman warga ya. Jadi tetap hati-hati, waspada, nanti anak-anak itu bisa nyebrang dengan tiba-tiba teman-teman. Di sini juga ada titik jalan yang terendam air. Kita harus pelan-pelan saja, jangan sampai kita membasahi orang yang ada di pinggir jalan sana ya teman-teman. Santai, ini banyak anak-anak yang bermain kayaknya ya, bermain-main di air yang sedang tinggi ini. Oke, kita sudah melewati banjir ya. Nah itu kalau terlihat ya di video, di kamera ya, rumah-rumah warga yang sudah banyak sekali terendam air. Lokasinya di sini adalah Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sungai Martapura nampak sekali airnya itu dalam. Ini cuma menyisakan jalan ini ya yang nggak ada airnya ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada rumah nih di kiri kanan ini, jalan kita ini terasa ada di tengah-tengah danau. Cuma karena di kiri kanan kita ini ada perumahan, jadi airnya tidak terlihat. Depan ada objek wisata Sungai Rangas ya yang di pinggir jalan itu, tapi saya tidak ke sana ya
karena saya ingin menunjukkan jalur yang alternatif ini yang secara umum dilewati aja. Kalau kita ke objek wisata pinggir sungai di Sungai Rengas itu, kita mutar jalan lagi teman-teman. Nanti kapan-kapan ya, kapan-kapan saja saya ke sana, ingin menunjukkan ke sana tempat wisata yang di pinggir sungai, yang ada di Sungai Rengas ini. Di sana itu jalannya jalan batako yang dicat teman-teman, jadi dibikin juga kursi-kursi atau batang-batang mereka itu dicat semua. Nah ini belok di kanan ini tempatnya, nah cuma kita tidak lewat situ ya, kita lurus aja menemukan jalur umum. Selain jalur umum ini agak lebar dan mulus ya, jalur umum ini juga tidak melewati banyaknya rumah pemukiman warga. Kalau kita lewat situ tadi, itu banyak sekali melewati perumahan warga, jalannya agak sempit. Jadi kita agak sedikit lebih cepat jalan ke sini ya, lebih cepat jalan daripada jalur yang ada tempat wisatanya tadi. Tapi kapan-kapan saya bikinkan di sana, khusus di sana aja ya. Nah kalau di sini kan seperti ini lengang, di sini pun juga sudah tidak begitu ada rumah penduduk ya, cuma ada beberapa buah warung di sini. Jadi kita bisa agak sedikit kencang jalan. Ada warung sebelah kanan, sebelah kiri juga ada warung pisang goreng. Cuma saya ya itu ya, kalau pergi sendiri nggak ada temannya itu saya nggak bisa singgah di warung, nggak rame saya. Ya seperti ini, jalan aja sampai ke rumah. Tidak berapa lama lagi teman-teman kita akan masuk ke jalur yang mengarahkan kita ke Desa Tejolan. Nah bagi teman-teman yang belum tahu ya masuknya itu di mana, nah bisa melihat video ini ya, dan ingat-ingat di manakah masuknya, biar kita sampai ke Tejolan udah mengarah ke Simpang 5 dan Kecamatan Cijanggit. Di sini ada tikungan, perlu hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita di tikungan itu melanggar marka tegas itu ya teman-teman. Nah di sini ada simpang 3. Nah kita masuk ke arah kanan. Ciri-cirinya adalah ini di sebelah kanan kita ada musala teman-teman. Ini ada musala yang saat ini dalam renovasi ya. Nah kita masuk ke sini. Kalau lurus sana itu ke arah Sungai Tabuk Banjarmasin, dan bisa juga ke Kabupaten Baritokuala lewat jalan lingkar selatan teman-teman. Cuma jalannya agak sudah parah, rusak parah. Nah ini kita menuju ke Desa Tejolandung ini, dan cuacanya ya cuacanya ini sedang mendung. Tapi nanti video saya hentikan setelah melewati Desa Tejolandung teman-teman, karena di Tejolandung sendiri pun tadi pagi ya ada jalur yang tergenang air. Nah setelah Desa Tejolandung itu sampai ke Cijanggit teman-teman, nggak ada jalan yang tergenang air lagi ya. Mungkin bahkan sampai ke Marabahan tidak ada jalan yang tergenang air. Jadi saya ingin menunjukkan di mana saja tadi ya, di titik-titik mana saja tadi yang jalannya itu tergenang air. Walaupun kondisinya masih belum parah ya teman-teman. Jadi motor atau mobil belum mogok ya untuk melintasi jalur tersebut. Kita memasuki wilayah perkampungan penduduk lagi teman-teman. Nah itu airnya di sawah ya sangat dalam, di sungai pun seperti meluap ya, arusnya sangat deras. Jadi bagi teman-teman yang rumahnya dekat sini ya berhati-hati aja ya, semoga bisa berhati-hati ya. Nah kalau kita tadi lewat jalur yang ada wisatanya, kita bertemunya di sini teman-teman. Nah jadi kita bertemu di sini pas turun jembatan ini. Nah kita akan lewat arah sana datangnya. Dan kita menaik ke jembatan ini ya.
Oke, mungkin kita jalan, kita duluin aja. Oke, jalannya memang di atas jembatan ini agak sedikit berlubang-lubang. Nah, ini di turun jembatan ini teman-teman, kita belok ke kanan menuju desa Tajaulandung, karena ini adalah perbatasan desa Tajaulandung dan desa Keliling Benteng. Nah, kita masuk ke desa Tajaulandung teman-teman. Di sini ya, saya berangkat tadi ada juga beberapa titik yang tergenang air. Hati-hati di sini, itu ada warung di sebelah kanan. Nah, itu ada rumah warga yang sudah terendam air teman-teman. Nah, ini nampak sungainya sangat dalam dan meluap ya, sampai airnya masuk ke jalan ini. Nah, ini juga sudah mulai surut teman-teman. Tadi waktu berangkat ya di sini lumayan dalam ya. Nah, jadi di sini lumayan dalam. Ada sedikit genangan air di sini juga. Ini tidak payah cari air ya teman-teman. Nah, ini juga tergenang teman-teman. Ini saya cari kacamata saya ini. Oh, ada. Takutnya ketinggalan di rumah teman. 150.000 lagi teman-teman kalau ketinggalan kacamata ya. Ya, kita duluan aja. Ini namanya desa Tajaulandung teman-teman. Kecamatannya masuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Tambun, Kabupaten Banjar. Kiri kita ada pemakaman umum, sebelah kanan kita ada kantor kepala desa Tajaulandung. Misi Depo Air Minum Hadi ya, itu namanya sama seperti nama saya ya, Depo Air Minum Hadi. Nama saya juga Hadi Batola. WC umum mengarah ke sebelah kanan, ada WC umum juga di sini di desa Tajaulandung ini. Mungkin teman-teman sudah ada mendengar ya nama desa Tajaulandung. Nah, ini dia tempatnya. Ada pos kamling yang terendam air. Nah, di sini juga ada jalan yang terendam air teman-teman. Itu anak-anak ramai sekali bermain ya. Mungkin sudah biasa ya, airnya banyak, nggak takut lagi. Ini ada yang ambil wudhu di pinggir jalan saja. Oke, kita pelan-pelan karena ada orang ya. Tajaulandung teman-teman, terendam air. Nih jalannya ada yang terendam air nih. Nah, jadi untuk saat ini ya, dari mulai Tajaulandung ini sampai ke Martapura itu ada beberapa titik jalan yang tergenang air. Dan sebelum Tajaulandung ya, dari daerah Marabahan mungkin tidak ada yang tergenang seperti ini ya. Nah, ini juga ada yang terendam air, cuma ini sudah mulai surut teman-teman, benar-benar surut ini. Saya lewat pagi tadi ya, ini sudah masih dalam ya. Saya ingin bikinkan vlognya, tapi saya sudah bikin vlog lewat jalur sini. Nah, ini juga yang terendam, cuma pemukiman penduduk sudah nggak ada lagi di sini ya. Saya hentikan sampai di sini dulu,
karena ini tidak ada genangan air lagi teman-teman. Sampai ke rumah saya di Desa Jaya Baru Kecamatan Cijanggit sudah tidak ada lagi genangan air. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan saya juga pinginnya di share teman-teman ya ke media sosial Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.